Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 731, Transformasi Ilahi. Setelah merenung sejenak, Chu Chen memutuskan bahwa karena dia sudah ada di sini, dia harus memasuki tahu kristal dan merasakan apa yang ada di dalamnya. Chu Chen tidak terburu-buru dan duduk bersila di tanah. Ia ingin menjaga tubuhnya ke dalam kondisi optimal. Waktu berlalu setiap detik. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul di aula. Guru Chu Chen, Pendeta Tian Xiao. Saat Yang Mulia Tian Xiao mendarat, dia melihat sekelilingnya. Matanya juga menampakkan keterkejutan. Tempat ini, mata Yang Mulia Tian Xiao bersinar sangat terang. Itu hanyalah surga bagi para pejuang. Yang Mulia Tian Xiao segera memperhatikan tahu kristal dan pupil matanya membeku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok berdatangan ke aula. Ada Li Huakue dan Nangong Yun. Ada juga Zhan Dongsan, Master Xuan Ling dan lainnya. Hampir semua perhatian langsung tertarik oleh keterampilan unik di dinding. Ini adalah kesempatan. Saat ini, tidak ada yang berpikir untuk berurusan dengan orang lain. Yang terpenting adalah berpacu dengan waktu dan memanfaatkan peluang. Lagi pula, ada banyak sekali keterampilan bela diri di dinding aula, dan mampu mempelajari satu atau dua di antaranya dalam waktu singkat sudah merupakan kesempatan besar. Chen Chen, bagaimana perasaanmu? Nangong Jun datang ke sisi Chu Chen. Chu Chen berdiri dan menatap tahu kristal di depannya. Aku ingin masuk ke sini. Semakin banyak perhatian terfokus pada tahu kristal. Ada banyak keterampilan kungfu yang unik di dinding, dan tidak perlu khawatir orang lain akan mencurinya. Beberapa prajurit dari Pulau Zanlong telah masuk. Yang Mulia Tian Xiao menatap Zhan Dongsan dan berkata perlahan, Zhan Dongsan mungkin tahu sesuatu. Zhan Dongsan, sebelum para prajurit dari Pulau Zanlong memasuki tahu kristal, seseorang berteriak keras dan segera menghentikan Zhan Dongsan. Tuan Dongsan, karena semua orang ada di sini, jika Anda tahu apa ini, mengapa tidak membaginya dengan semua orang? Jika tidak, kami tidak bisa hanya melihat Anda masuk. Tuan Xuan Ling yang berbicara. Pada titik ini, Tuan Xuan Ling berhenti berpura-pura. Zhan Dongsan mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia tertawa. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Jika aku tidak salah, ini adalah kolam pemurnian jiwa dari era prajurit kuno. Semua orang menatap Zhan Dongsan dengan bingung. Zhan Dongsan berkata dengan suara yang dalam, saya pernah secara tidak sengaja menemukan beberapa informasi dari era prajurit kuno. Nangong Jun memandang Zhan Dongsan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran kekuatan orang tua ini tiba-tiba meningkat begitu cepat. Ini tentang apa yang ingin diketahui semua orang, kembali ke alam kuno. Zhan Dongsan tersenyum. Setelah tiba di sini, dia tidak lagi terburu-buru. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa memahami era prajurit kuno lebih baik daripada dia. Terlebih lagi, bahkan Chu Chen, yang pertama kali memasuki aula, belum mendekati
kolam pemurnian jiwa. Audio milik Perbedaan Softer terbesar Channel. antara era prajurit kuno dan dunia prajurit kita saat ini adalah bahwa prajurit di era prajurit kuno tidak hanya melatih tubuh mereka, tetapi mereka juga lebih fokus pada Zandongsan menunjuk kepalanya, mengembangkan otak mereka dan mengolah jiwa mereka. Zandongsan sangat menikmati perasaan ini, dan semua orang harus mendengarkannya untuk menjawab pertanyaan mereka. Zandongsan lalu berkata, "Kita telah terperangkap di alam Qi selama bertahun-tahun dan tidak mampu menerobosnya karena kita belum mengolah jiwa kita. Jadi, dari apa yang aku tahu, kembali ke alam kuno adalah alam transformasi ilahi." Zandongsan berkata kata demi kata, ketika jiwa dikultivasikan ke tingkat tertentu, itu akan memicu transformasi ilahi. Pada saat itu, jiwa akan menjadi roh primordial. Seorang pejuang dengan roh primordial akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Alam transformasi ilahi, mata banyak prajurit yang hadir dipenuhi dengan keinginan. Mereka semua adalah pejuang di alam Qi, dan langkah berikutnya adalah transformasi ilahi. Semua orang seharusnya mengalami ilusi yang baru saja kita alami. Faktanya, bisa datang ke sini berarti kita telah melewati tahap pemurnian hati. Antara tahap Qi dan tahap transformasi ilahi, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan pikiran, kemudian memurnikan jiwa, dan terakhir tahap transformasi ilahi. Zandongsan menatap potongan tahu kristal itu. Ini adalah kolam pemurnian jiwa dari era prajurit kuno. Itu adalah harta karun tertinggi. Kurasa bahkan di era prajurit kuno, hanya sekte super yang bisa memiliki kolam pemurnian jiwa seperti itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memasuki kolam pemurnian jiwa, mengolah jiwa kita, dan mencapai alam transformasi ilahi sesegera mungkin. Zandongsan tersenyum. Dia tidak khawatir bahwa seseorang akan mencapai alam transformasi ilahi lebih cepat darinya. Sekarang di aula ini, dialah satu-satunya yang berada di puncak alam Qi. Bahkan jika yang lainnya telah melewati tahap pemurnian hati, nafas mereka tidak stabil dan mereka juga tidak mampu melakukan transformasi ilahi. Kolam pemurnian jiwa sangat besar, dan tidak seorang pun dapat bertahan lama di dalamnya. Jadi siapapun dapat masuk dan mengalaminya kapan saja, kata Zandongsan. Memurnikan jiwa. Pada saat ini, Chu Chen tertegun. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah yang mulia Tian Xiao. Ia memikirkan jimat penenang jiwa. Chu Chen ditekan oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun, dan apa yang dia kembangkan adalah jiwanya. Apakah ini suatu kebetulan? Sang guru berkata meskipun ia kehilangan pelatihan selama 5 tahun, hal itu akan sangat membantunya di masa mendatang. Ada kilatan kegembiraan di mata yang mulia Tian Xiao. Jadi begitu, pendeta Tian Xiao menatap Chu Chen dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak tahu rahasia-rahasia dari era prajurit kuno. Tetapi kamu lupa bahwa guru dapat menghitung. Ini dapat dianggap sebagai rahasia kecil yang telah guru lihat sekilas. Chen Chen, tidak ada seorang pun yang memiliki kelebihan lebih besar daripada dirimu, Nangong Jun berkata dengan serius. Jiwamu tidak ada bandingannya. Benar sekali.
Bajingan tua Zandongsan itu mengira dia sudah menemukan semuanya. Audio milik Jiwanya Soter mungkin tidak Channel. akan mampu bertahan sampai transformasi ilahi. Li Huakue menatap Chu Chen. Kamu harus menjadi ahli transformasi ilahi pertama di dunia prajurit. Tiba-tiba aku mengerti apa yang dimaksud oleh tetua Tianbei. Mata Nangong Jun penuh dengan antisipasi. Ketika pintu aula utama terbuka, iblis dari dunia luar akan keluar dan mendatangkan malapetaka. Harapan untuk menghancurkan malapetaka ini terletak pada dirimu. Sekarang aku dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu tergantung pada apakah kamu dapat menerobos ke alam transformasi ilahi dengan kecepatan tercepat. Itu terjadi dalam sekejap mata. Para prajurit dari Pulau Naga Perang telah memasuki kolam pemurnian jiwa. Para prajurit lainnya juga bersemangat untuk bergerak dan mendekati kolam pemurnian jiwa. Dibandingkan dengan keterampilan kungfu unik di dinding, alam transformasi ilahi jelas lebih menarik bagi mereka. Khususnya, di dunia ini, orang pertama yang mencapai keadaan transformasi ilahi lahir. Chu Chen dan beberapa master hendak masuk ketika sesosok tubuh dengan kain kasa melilit tubuhnya terlatih-tatih menuju kolam pemurnian jiwa. Tidak ada seorang pun pendekar di dunia yang mampu menahan godaan dari kolam pemurnian jiwa. Namun, sebelum mereka bisa masuk, salah satu prajurit dari Pulau Naga yang baru saja memasuki kolam pemurnian jiwa berteriak dan jatuh dari kolam. Dia memeluk kepalanya kesakitan, meringkuk di tanah, dan terus gemetar, kejang-kejang, dan gemetar seolah-olah dia mengalami serangan epilepsi. Hal ini membuat semua orang berhenti bergerak. Bab 732 Tingkat Jiwa. Wajah banyak orang berubah drastis. Kolam pemurnian jiwa tampak lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Ada 5 prajurit dari Pulau Zanlong yang datang ke aula, termasuk Zandongsan. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, 3 dari mereka jatuh dari kolam pemurnian jiwa. Rasa sakit akibat ledakan kepala bagai sakitnya ribuan anak panah yang menusuk jantung. Itu sungguh tragis. Ah, teriakan lainnya. Sosok mumi yang terbungkus perban terjatuh dan tergeletak di tanah. Banyak orang yang melihat Jiang Kufeng untuk pertama kalinya dan tanpa sadar tercengang. Setelah memasuki kolam pemurnian jiwa, dia benar-benar menderita luka yang mengerikan. Sungguh menggetarkan dan menyeramkan. Meskipun demikian, banyak prajurit yang hanya sedikit takut dan ngeri. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk memasuki kolam pemurnian jiwa. Terlebih lagi, mereka melihat dengan jelas bahwa prajurit pertama yang terlempar keluar karena kesakitan telah berangsur-angsur pulih dan bisa duduk bersila. Jelaslah fungsi dari kolam pemurnian jiwa adalah untuk menempa jiwa. Cara untuk meredam jiwa adalah dengan melemparkannya Audio keluar milik lagi dan Soter lagi, Channel. yang berdampak pada jiwa mereka. Masuk alam transformasi dewa, aku datang. Orang pertama yang kembali ke alam kuno pastilah aku. Banyak prajurit melangkah ke kolam pemurnian jiwa. Chu Chen dan beberapa gurunya juga memasuki kolam pemurnian jiwa. Rasa dingin segera menyelimuti sekujur tubuh lagi, terutama jiwa, yang mengalami goncangan hebat begitu memasuki kolam pemurnian jiwa. Tidak ada air di kolam pemurnian jiwa.
melainkan dikelilingi oleh gas tipis berwarna ungu yang cemerlang dan mempesona. Semakin dalam Anda menyelami, semakin kental gas ungu tersebut. Chu Chen dapat merasakan bahwa gas ungu inilah yang sedang melembutkan dan memengaruhi jiwanya. Rasanya menyenangkan. Chu Chen menatap para master di sekitarnya. Mereka tidak membuka mata seperti dia, tetapi menutupnya. Beberapa bahkan duduk bersila dan membiarkan gas ungu itu menempa jiwa mereka. Tak heran jika para master berkata bahwa kolam pemurnian jiwa adalah kesempatan baginya. Selama 5 tahun ditekan oleh jimat penenang jiwa, jiwa Chu Chen tumbuh ke tingkat yang belum dicapai oleh prajurit biasa. Ledakan Zandongsan, penguasa Pulau Naga Perang, juga terlempar keluar. Setelah jatuh ke tanah karena kesakitan beberapa saat, Zandongsan perlahan-lahan tersadar dan duduk bersila di tanah. Bahagia secara rahasia. Setelah penempaan ini, ia merasakan jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Sejak mencuri beberapa informasi dari era prajurit kuno, Zandongsan telah dengan sengaja melembutkan pikiran dan jiwanya. Namun, dia baru mempelajari rahasia-rahasia ini tahun lalu, dan tanpa metode yang baik untuk melembutkan jiwanya, sulit untuk membuat kemajuan. Namun sekarang, Zandongsan telah sepenuhnya merasakan keajaiban kolam pemurnian jiwa. Zandongsan berdiri, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa hampir semua prajurit telah diusir oleh kolam pemurnian jiwa sekali. Termasuk beberapa orang dari Jiuxuanmen. Zandongsan mengangkat sudut mulutnya sedikit, mereka hanya jiwa biasa. Zandongsan tahu sedikit tentang klasifikasi jiwa. Tingkat biasa, tingkat elit, tingkat supernatural, tingkat abnormal, tingkat jahat, tingkat sempurna. Dia tahu betul bahwa jiwa mereka semua hanya berada pada tingkatan biasa saja. Di bawah pemolesan kolam pemurnian jiwa, jiwa akan menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat elit. Ketika jiwa mencapai tingkat kekuatan magis, ada peluang untuk menerobos ke alam transformasi ilahi. Zandongsan punya firasat samar bahwa jika dia memasuki kolam pemurnian jiwa 3 atau 4 kali lagi, dia akan mampu mencapai tingkat elit. Potensi yang mulia Tian Xiao tampaknya bagus, tetapi itu hanya bagus. Zandongsan tersenyum. Tiba-tiba, senyum di wajah Zandongsan membeku. Dia memikirkan seseorang, Tuan Muda Jiuxuan, Chu Chen. Di mana Chu Chen? Mata Zandongsan tajam. Setelah melihat sekeliling, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Di kolam pemurnian jiwa, langkah kaki Chu Chen benar-benar bergerak menuju pusat kolam pemurnian jiwa selangkah demi selangkah. Mustahil, Zandongsan tiba-tiba berseru. Yang lain juga melihatnya, dan ada kilatan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka semua secara pribadi telah memasuki kolam pemurnian jiwa dan mengetahui dampak serta kekuatan penindasan yang dimilikinya terhadap jiwa. Chu Chen ternyata bisa menahannya, dan dia masuk lebih dalam. Level elit, wajah Zandongsan memucat. Dia tidak percaya bahwa di dunia seni bela diri saat ini, ada orang yang dapat mengangkat jiwa mereka ke level elit tanpa pernah menerima baptisan kolam pemurnian jiwa. Bukankah ini berarti bahwa, tidak, aku tidak boleh tertinggal di belakangnya?
Zandongsan mengabaikan rasa sakit yang tumpul di jiwanya dan bergegas masuk ke kolam pemurnian jiwa. Tidak semua orang dapat melewati tahap ilusi pemurnian pikiran. Misalnya, Murong Chen-hong. Meskipun dia adalah pemimpin sekte Beidou, kuat dan memiliki pikiran yang sangat kuat, dia melihat Zandongsan dalam ilusi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan lain. Murong Chen-hong tidak melawan dan membiarkan ayah mertuanya memukul dan menendangnya. Akhirnya, dia ditendang keluar dari gerbang cahaya. Sampai sekarang, Murong Chen-hong belum sadar. Ketika prajurit kedua yang ditendang keluar dari gerbang cahaya muncul, Murong Chen-hong terbangun karena terkejut. Dia menatap gerbang cahaya dengan sangat marah. Orang tua telah menyesatkanku. Murong Chen-hong sangat marah sehingga dadanya terus naik turun dengan hebat. Yang hilang darinya adalah kesempatan besar. Murong Chen-hong ingin kembali, tetapi menemukan bahwa pintu cahaya ini hanya dapat digunakan untuk keluar dan tidak dapat masuk. Saat dia sedang patah hati, Murong Chen-hong meliriknya dan ekspresinya tak bisa tidak menjadi gelap. Di sampingnya adalah Murong Lu. Ini berarti dua orang di sekte Beidou telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh peluang besar. Saudara pengacara, kondisi mentalmu biasanya sangat kuat. Mengapa kamu tidak bisa melewati level ini? Tanya Murong Chen-hong. Ekspresi wajah Murong Lu berubah beberapa kali dan dia terdiam cukup lama. Melihat pemandangan ini, Murong Chen-hong mengerti. Menghela napas. Keberadaan adik Wang adalah iblis paling mematikan dalam hati seorang pengacara. Dia mungkin melihat beberapa adegan yang tak terlukiskan dalam halusinasinya. Yang membuat Murong Chen-hong merasa bersyukur adalah, satu demi satu, semakin banyak orang yang gagal melewati level tersebut dan ditendang keluar dari gerbang cahaya. Di antara mereka bahkan ada seorang Master 9 Vena mendalam, Liao Qianzong. Apa yang terjadi di dalam? Tiba-tiba terdengar suara tua. Murong Chen-hong tiba-tiba berbalik, menatap orang yang datang, dan hatinya bergetar. Sekalipun dia berada di alam Qi, ketika pandangannya tertuju pada lelaki tua di depannya, Murong Chen-hong masih merasakan sensasi gemetar dari jiwanya. Saya Pak Tua Tianbei. Pak Tua Tianbei melihat ke sekeliling beberapa orang dan berkata, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Ternyata dia adalah kakek tua Tianbei. Liao Qianzong menghela napas panjang lega. Kemunculan kakek tua ini membuat semua orang tertekan. Tetapi sekarang dia merasa lega, karena dia adalah kakek Chen Chen. Guru Chu Chen, Nangong Jun, membuka pintu aula utama secara pribadi. Liao Qianzong memberitahu tetua Tianbei. Chu Chen adalah orang pertama yang masuk. Kemudian, Liao Qianzong menceritakan secara kasar apa yang telah terjadi. Ketika mendengar Liu Ruyan bersedia mengorbankan dirinya untuk menciptakan kesempatan bagi Chu Chen memasuki aula, tetua Tianbei tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dan gadis itu bersambung.